Ya, adik, selamat datang kembali di pelajaran sejarah Indonesia. Nah, kemarin kan kita sudah membahas teori evolusi bumi ya, melalui link video dan tugasnya sudah. Untuk pertemuan kali ini kita langsung saja ke poinnya. Pertemuan kali ini kita memakai LKS. Nah, LKS ini kan sudah dibagikan ya kemarin ke adik-adik semuanya. Oke, langsung aja kita buka LKS-nya. Jadi adik-adik bisa baca mulai halaman 6 sampai halaman 10. Nah, di halaman 10 itu nanti ada latihan soal. Namun sebelum itu kita ngobrol-ngobrol dulu. Dengan ngobrol-ngobrol ini nanti adik-adik niscaya adik-adik akan lebih mudah untuk menjawab halaman 10. Nah, langsung aja kalau kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Langsung aja. Di LKS ini ada istilah prasejarah. Nah, jadi begini. Di LKS ini akan membahas kenapa para ahli itu tidak setuju dengan istilah prasejarah dan lebih memilih memakai istilah praaksara. Jadi sekalian kita ulas. Prasejarah adalah artinya yang artinya sebelum, sejarah artinya cerita sejarah itu bergulir atau belum adanya aktivitas manusia. Prasejarah adalah masa sebelum adanya aktivitas manusia. Nah, kalau kita berpikir begitu, kalau tidak ada aktivitas manusia, jadi tidak ada yang bisa kita bahas. Karena sejarah itu kan identik dengan perilaku dan aktivitas manusia. Nah, jadi zaman prasejarah ini dibilang zaman belum adanya aktivitas manusia, jadi kita tidak bisa mencatat sejarah apa-apa. Nah, sedangkan pada masa itu sudah ada aktivitas manusia, cuman mereka tidak mengenal tulisan, tapi mereka sudah ada aktivitas seperti budaya mengumpulkan makanan atau food gathering, kemudian budaya mengolah makanan atau food producing. Jadi pada masa itu manusia purba ini meskipun belum mengenal tulisan, tapi mereka sudah ada aktivitas seperti aktivitas tadi ya, mengumpulkan makanan, mencari makanan, mengolah makanan dan sebagainya. Tapi mereka belum mengenal tulisan. Jadi istilah yang lebih tepat adalah zaman sebelum mengenal tulisan atau zaman praaksara. Nah, jadi seperti itu penjelasan yang pertama ya. Oke, berikutnya seberapa pentingkah kita mempelajari zaman praaksara atau zaman sebelum mengenal tulisan ini? Nah, saya berpikir itu sangat penting ya. Karena meskipun pada saat dulu sebelum manusia itu mengenal tulisan, sudah banyak budaya-budaya yang sudah diprakarsai oleh manusia waktu itu. Misalnya, meskipun mereka belum mengenal tulisan, mereka sudah mengenal kebudayaan tinggal di gua ya. Kenapa mereka tinggal di gua? Untuk menghindari cuaca ekstrim dan serangan binatang buas. Kemudian, meskipun belum mengenal tulisan atau disebut dengan praaksara, mereka sudah mengenal budaya memakai alat-alat dari batu seperti kapak batu. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga budaya-budaya yang lain, yaitu budaya tinggal di pohon atau yang disebut dengan tinggal di rumah pohon. Kemudian ada budaya mengumpulkan makanan atau food gathering. Kemudian ada juga budaya mengolah makanan atau food producing. Nah, seperti itu. Jadi seberapa pentingkah zaman praaksara itu? Karena pada zaman praaksara ini manusia purba zaman dulu sudah mengenal budaya-budaya, yaitu seperti yang telah dijelaskan tadi. Itu pentingnya mengetahui zaman praaksara, karena pada zaman praaksara ini manusia sudah mengenal berbagai macam budaya atau kebudayaan. Nah, dari sekalian di buku LKS ini di halaman 10-11 juga membahas evolusi bumi ya. Kalau evolusi bumi kan sudah dijelaskan kemarin ya di video, jadi tidak perlu saya ceritakan lagi karena kan kemarin sudah dijelaskan juga di video. Nah, kemudian lanjut. Nah, pada latihan halaman 10-11 ini juga membahas masa Mesozoikum dibagi menjadi beberapa periode. Nah, kalau di Mesozoikum ya, itu zamannya zaman dinosaurus. Itu ada Mesozoikum itu akan nanti dibagi menjadi 3 periode ya. Oke, kita coba cek periode Trias, periode Jura, dan periode Kapur. Nah, periode Trias ini
iklimnya itu masih kering ya, masih kering, tidak terlalu bagus tanah dan iklim itu tidak terlalu bagus, tidak terlalu subur. Kemudian kalau periode jura itu sudah muncul hewan amfibi seperti dinosaurus tadi ya, seperti adik sering lihat di film lah ya, ada dinosaurus, T-Rex, Brontosaurus, kemudian Argentinosaurus. Nah kalau kita bicara satu nama misalnya Argentinosaurus, kenapa dibilang Argentinosaurus? Satu, karena fosil-fosilnya ditemukan di daerah Argentina. Nah, kemudian ada periode lagi yaitu periode kapur. Nah, periode kapur ini iklim dan keadaan bumi terus berputar. Kemudian pada masa ini para dinosaurus, Argentinosaurus dan Brontosaurus dan lain itu tidak bisa menyesuaikan diri, akhirnya mereka mengalami sebuah kepunahan. Nah, seperti itu adik. Nah, beberapa sumber juga ada mengatakan bahwa dinosaurus ini selain tidak bisa menyelesaikan diri dengan keadaan bumi pada masa periode kapur ini, juga ada yang bilang dinosaurus ini punah karena terjangan atau serangan meteor. Nah, seperti itu. Oke. Lagi satu ya, halaman 11. Mengapa zaman kuarter dinamakan zaman es? Nah, ini begini. Zaman kuarter ini disebut dengan zaman es karena pada masa kuarter ini itu es-es yang ada di kutub itu mencair semua. Esnya mencair semua sehingga mempengaruhi keadaan bumi. Sehingga es itu hampir menutupi sebagian besar permukaan bumi, sehingga karena saking banyaknya es di permukaan bumi sehingga sering zaman ini disebut dengan zaman es. Nah, seperti itu Dedek. Nah, Dedek, demikian pembahasannya. Semoga dengan pembahasan kita ngobrol tadi Dedek bisa menjawab halaman 10 dan 11. Itu ada 5 soal, silahkan dijawab. Nanti jawabannya bisa di-share di Classroom. Dan suatu hari nanti kita akan kumpulkan LKS ini di sekolah. Nah, Dedek, demikian. Semoga